ada satu babak baru yang mulai terbuka di Camp Nou. Nama besar Robert Lewandowski yang dulu datang sebagai jaminan gol, kini justru berada di persimpangan. Penyerang asal Polandia itu masih bisa mencetak angka, tapi perannya perlahan mulai memudar. Dari ujung tombak menakutkan, ia kini lebih sering jadi opsi cadangan. Barcelona pun seperti sedang menyiapkan panggung baru. Klub raksasa ini tahu, setiap era punya ikon dan mungkin sudah saatnya mencari penerus yang bisa membawa warna segar di lini depan. Pertanyaannya, siapa sosok yang pantas mengisi sepatu besar milik Lewandowski? Nah, itu yang bakal kita bahas lebih dalam di video ini. Semua tanda itu kini semakin jelas karena Barcelona memang condong untuk tidak memperpanjang kontrak Robert Lewandowski ketika masa baktinya berakhir pada musim panas 2026. Artinya, striker Polandia itu berpeluang hengkang secara gratis setelah 4 tahun penuh cerita di Camp Nou. Selama waktunya di Catalunya, Lewandowski bukan sekadar nama di daftar starting line-up. Ia sudah menorehkan 105 gol dari 156 penampilan, termasuk momen heroik saat turun dari bangku cadangan dan mencetak 2 gol dalam kemenangan telak 6-0 atas Valencia. Namun, seiring waktu, realita tak bisa dihindari. Perannya mulai meredup. Masalah keuangan pun ikut menambah rumit situasi. Diturunkannya batas gaji Barcelona untuk musim 2025-2026 membuat Hansi Flick dan Deco serba terbatas dalam manuver. Memberi kontrak baru kepada pemain berusia 37 tahun jelas bukan keputusan yang tepat dan mudah. Terlebih dengan pressing Lewandowski yang sudah tak seintens rekan-rekannya. Ironisnya, musim lalu justru jadi musim tersubur Lewandowski di Spanyol. Ia mencatat 42 gol yang membantu Barca menyapu bersih treble domestik, La Liga, Copa del Rey, dan Super Copa de España. Tak berhenti di situ, ia juga menambahkan 11 gol di Liga Champions yang membawa Barca melangkah sampai semifinal. Kini situasinya berbalik. Musim ini Lewandowski lebih sering berbagi peran dengan Ferran Torres yang tampil menjanjikan sebagai opsi nomor 9. Di sisi lain, rumor transfer makin menggema. Nama Julian Alvarez, Erling Haaland, hingga wonderkid Eta Eyong disebut sebagai penerus potensial. Bahkan Marcus Rashford masuk daftar jika Barca berhasil mematenkan jasanya. Semua ketidakpastian itu makin diperburuk dengan hasil di awal Oktober. Barca dipaksa menelan kekalahan pertama di La Liga setelah dibantai Sevilla 4-1. Beberapa hari sebelumnya, gol telat Gonçalo Ramos memastikan PSG menekuk Barca 2-1 secara dramatis di Liga Champions. Situasi ini mempertegas satu hal, era baru di lini depan mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Di tengah riuhnya kabar soal masa depan Lewandowski, suara dari ruang manajemen akhirnya terdengar. Deco, sang direktur olahraga, memilih menurunkan tensi spekulasi. Dalam wawancaranya bersama Mundo Deportivo, ia menegaskan bahwa Barca belum mau terburu-buru. Ini masih Oktober, kami tidak akan berbicara soal perpanjangan kontrak. Kami akan menjalani langkah demi langkah, ucapnya dengan nada tenang, sambil menegaskan peran penting Lewandowski sebagai salah satu striker papan atas dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ucapan berikutnya cukup membuka mata. Deco menyinggung bahwa obsesi mencari sosok nomor 9 bisa saja menyesatkan. Ia mengingatkan, tidak semua tim besar butuh striker murni untuk sukses. PSG menjuarai Liga Champions tanpa nomor 9. Ferran bisa bermain sebagai penyerang tengah, katanya. Sebuah isyarat bahwa Barca bisa jadi mulai menatap opsi lain yang lebih fleksibel ketimbang mengandalkan target man klasik. Di sisi lain, andai benar meninggalkan Barcelona, Lewandowski jelas takkan sepi peminat. Ketajamannya di kotak penalti masih terjaga, meski kecepatannya tak lagi setajam dulu. Klub-klub dengan kebutuhan penyerang berpengalaman diyakini akan mengantre untuk jasanya, apalagi dengan status bebas transfer yang kian menggiurkan. Bagi Lewandowski sendiri, fokus utamanya mungkin sudah mulai bergeser. Striker berusia 37 tahun itu punya ambisi lain, memimpin Polandia menembus Piala Dunia 2026. Baginya, itu bisa menjadi panggung internasional terakhir yang benar-benar besar, sekaligus penutup elegan untuk karier panjang yang penuh gol. Saat ini, Polandia masih bersaing ketat di kualifikasi. Mereka duduk di posisi kedua grup G, 3 poin di belakang Belanda dengan 3 laga tersisa.
Situasi itu membuat Lewandowski harus tetap all out bersama tim nasional, sementara masa depannya di level klub kemungkinan baru akan diputuskan setelah turnamen tersebut berakhir. Nama Marcus Rashford pun ikut masuk dalam radar pembicaraan soal lini depan Barcelona. Kepindahannya ke Camp Nou jelas bukan tanpa risiko. Pemain internasional Inggris dengan 65 caps itu datang dengan bayang-bayang gaji tinggi, plus beberapa musim terakhir yang penuh gejolak di Manchester United. Dari tuduhan soal sikap di luar lapangan, sampai kritik pedas tentang kurangnya semangat membela klub masa kecilnya, Rashford sempat jadi sasaran empuk media dan fans. Tak heran jika awalnya manajemen Barca juga sempat ragu. Mereka bertanya-tanya, mengapa United rela melepas pemain sekelas Rashford? Apakah ada masalah tersembunyi di balik penampilannya? Namun, keraguan itu mulai memudar ketika mengingat bahwa bukan kali pertama United gagal memaksimalkan talenta. Nama seperti Rasmus Højlund hingga Antony justru tampil lebih hidup di klub lain, seolah masalah sebenarnya ada di Old Trafford, bukan pada pemain. Waktu pun memberi jawaban. Rashford langsung menunjukkan taringnya sejak berseragam Blaugrana. Meski hanya datang dengan status pinjaman, ia cepat beradaptasi dan memberi dampak nyata. Momen paling berkesan tentu ketika ia mencetak 2 gol ke gawang Newcastle di Liga Champions, seakan memberi pernyataan keras bahwa dirinya masih pantas berada di level tertinggi. Keberhasilan itu membuat manajemen Barca mulai berpikir ulang. Menurut laporan The Sun, mereka berniat mengaktifkan klausul pembelian permanen Rashford senilai 30 juta pound. Angka tersebut terdiri dari 25 juta pound biaya transfer plus 5 juta pound bonus, jumlah yang dianggap cukup terjangkau mengingat kontribusinya sejauh ini di La Liga. Statistiknya pun mendukung. Dari 10 laga awal, Rashford sudah mengemas 3 gol dan 5 assist, dengan 7 kontribusi itu datang dalam periode 7 pertandingan terakhir. Performa yang konsisten ini membuatnya perlahan meraih kepercayaan, baik dari pelatih maupun para supporter. Seorang jebolan Akademi United yang sempat diragukan, kini justru menemukan kembali sinarnya di Catalunya. Meski begitu, cerita Rashford di Barcelona baru saja dimulai. Musim ini bisa menjadi salah satu titik balik terbesar dalam karirnya. Selain Piala Dunia yang menanti musim panas mendatang, ia juga punya peluang meraih gelar Liga pertama sepanjang karirnya, sesuatu yang belum pernah dirasakannya di Manchester. Jika bisa membawa Barca bersaing di La Liga dan Liga Champions, namanya bisa kembali masuk jajaran elit Eropa. Dan disinilah letak poin menariknya. Dengan segala keraguan yang berhasil dipatahkan, Rashford sebenarnya mulai pantas dipandang sebagai kandidat pengganti Lewandowski di lini depan. Namun, satu syarat harus dipenuhi, konsistensi. Jika ia mampu menjaga performa setidaknya hingga Januari mendatang, maka Barcelona bisa benar-benar menemukan sosok baru yang layak meneruskan peran striker utama mereka. Setelah bicara soal Rashford, sorotan lain jatuh ke Ferran Torres, satu nama yang mulai sering diangkat akhir-akhir ini. Pemain asal Spanyol ini memang bukan striker murni, tapi perannya cukup menjanjikan ketika dipasang sebagai nomor 9. Mobilitasnya tinggi, bisa membuka ruang untuk rekan setim dan kerap melakukan pressing sejak lini depan. Musim ini beberapa kali ia mampu jadi pembeda meski konsistensinya masih jadi pekerjaan rumah. Namun, kehadiran Ferran jelas memberi Barcelona opsi internal yang bisa diandalkan tanpa harus keluar biaya transfer besar. Meski begitu, kabar bursa transfer tetap menggema. 3 nama besar kerap dikaitkan dengan Blaugrana: Julian Alvarez, Erling Haaland, dan wonderkid Eta Eyong. Ketiganya punya profil berbeda, mulai dari striker komplet, predator kelas dunia, hingga talenta muda dengan prospek jangka panjang. Pertanyaannya, dengan kondisi finansial Barcelona yang masih terbatas, mampukah klub benar-benar menggait salah satu dari mereka? Kalau dilihat dari angka pasar, Haaland jelas jadi mimpi paling mahal. Berdasarkan data Transfermarkt, striker asal Norwegia itu punya nilai pasar sekitar 200 juta euro, menjadikannya salah satu pemain termahal di dunia saat ini. Situasinya makin sulit karena gajinya juga masuk kategori elit. Bagi Barca, mendatangkan Haaland saat ini ibarat mengejar bintang di langit. Situasi sedikit berbeda dengan Julian Alvarez. Penyerang Argentina itu kini bernilai sekitar 99,3 juta euro menurut Soccer 24.
Angka yang tetap besar, tapi masih jauh lebih realistis ketimbang Haaland. Apalagi Alvarez dikenal fleksibel, bisa bermain di beberapa posisi menyerang, cocok dengan gaya main Barca yang butuh penyerang multifungsi. Meski begitu, negosiasi dengan klub kaya seperti Manchester City jelas tidak akan mudah. Lalu ada opsi paling mudah, Eta Eyong. Wonderkid milik Levante ini mungkin belum setenar Haaland atau Alvarez, tapi nilai pasarnya terus meroket dari 5 juta euro menjadi 20 juta euro dengan klausul pelepasan sekitar 30 juta euro. Dari sisi finansial, Eyong jadi target paling realistis untuk Barcelona. Apalagi jika klub mau membangun proyek jangka panjang dengan kombinasi pemain muda potensial dan solusi internal seperti Ferran Torres.